Ya, jadi kalau bicara soal bonus ya saya juga bicara padanya. Saya juga ya harus jujur saya mungkin kapasitasnya terbatas. Jadi saya tentu berharap bahwa ada perhatian juga dari pemerintah layaknya seperti SEA Games kemarin. Menurut saya prestasi kita di AFC ini tidak kalah hebat dari emas SEA Games. Dan dalam jangka itu apakah target-target yang ingin dicapai? Ya, kalau kerjasama setahu saya 2 tahun, dan ini mungkin dari KFI ya, Kompetisi Futsal Indonesia yang lebih paham, karena kerjasama ini sebenarnya bukan dengan federasi, tapi antara Jose Tirado sebagai Presiden PAMA yang ditarik menjadi advisor dengan KFI langsung. Karena kami di sini bagi tugas, kami di federasi ini sebagai regulator, KFI adalah operator liga kita yang juga bertanggung jawab untuk mempromosikan futsal. Bukan hanya di dalam negeri, tapi ke dunia internasional. Jadi saya dari kacamata federasi kami optimis dengan adanya nama besar yaitu owner dari klub Palma yang sekarang adalah klub terbaik dunia, maka futsal Indonesia semakin lirik. Nanti hasil konkretnya apa? Tentu kita dapat banyak masukan yang berharga supaya kita bisa mengembangkan kualitas dan juga standar liga kita dan klub-klub kita. Tapi lebih dari itu, tadi dari Mr. Jose juga menyampaikan ke saya bahwa beliau tertarik untuk melihat, mencari tahu dan menarik talenta-talenta muda dari Indonesia untuk bisa bermain di klub-klub Spanyol. Karena beliau kenal dengan semua owner klub Spanyol, termasuk klubnya sendiri yaitu Palma. Jadi harapan kita mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun dari sekarang, tapi akan tiba saatnya bahkan pemain-pemain Indonesia bisa abroad ke Spanyol. Dan kalau teman-teman lihat, Brazil yang sekarang ini negara paling kuat di dunia kalau bicara soal futsal, pemain-pemain Brazil itu, pemain timnas Brazil itu kebanyakan mainnya di mana? Di Liga Spanyol. Jadi saya punya impian bahwa ke depan pemain timnas Indonesia juga akan banyak yang akan bisa bermain juga di klub-klub di Spanyol. Itu kelas kita ke depannya. Pak, lalu tadi kan Pak Jose bilang futsal Indonesia lagi diperbincangkan di dunia futsal internasional. Apakah bagaimana pendapatnya? Apakah benar Pak? Ya, tentu saya rasakan ya, karena kemarin kan kita juga di AFC banyak negara-negara Asia yang datang. Saya juga bertemu dengan semua perwakilan dari Federasi Asia. Kita ada rapat khusus dari Jepang, dari Uzbekistan, dari Afghanistan, dari Kyrgyzstan, Vietnam dan seterusnya. Mereka menyampaikan apresiasi terhadap terselenggaranya AFC. Tapi lebih dari itu, pada saat mereka melawan Indonesia, pada saat mereka merasakan kualitas timnas Indonesia di Indonesia Arena, mereka menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Ini kan yang bertanding langsung, tapi saya yakin yang menonton, yang memperhatikan dari jauh, apakah itu dari Eropa atau dari Amerika Selatan, mereka juga notice, mereka juga lihat bahwa Indonesia adalah kekuatan futsal baru yang sedang naik terus di level dunia. Dan harapan kita ini akan membuka pintu supaya besok-besok banyak negara kuat, bahkan harapan saya yang lebih kuat dari Iran, juga tertarik untuk datang ke Indonesia lawan tanding dengan Indonesia di FIFA Matchday. Atau kalau perlu kita yang datang ke negara mereka. Ini sedang kita bicarakan. Kalau bocoran agenda timnas sampai akhir 2026 apa aja? Ya, yang paling dekat sebenarnya adalah agenda timnas putri. Timnas putri kita ada AFF di minggu depan. 2 minggu dari sekarang akan berangkat. Kemudian ada juga AFF Putra di bulan April. Dan juga tidak lupa ada kelompok usia. Kita punya agenda di tahun ini, timnas U17 akan bermain di Spanyol di bulan Juni. Nah ini detail teknisnya kita terus rapikan, persiapkan. Dan juga nanti untuk kelompok usia U16 dan U19 putri juga akan ada kompetisi AFF di akhir tahun. Nah saya juga tadi saya sempat sebutkan kita mengejar event-event. Ini tanggal pastinya belum ada, tapi kami berharap di tahun ini Indonesia juga bisa menggelar kembali Four Nation World Series. Kemudian ya saya juga mungkin ya boleh saya bocorkan sedikit, saya sudah komunikasi langsung ke beberapa federasi yang peringkatnya di atas Iran. Itu kan nggak cuma beberapa ya, tapi saya sudah komunikasi dengan beberapa federasi yang peringkatnya di atas Iran untuk mengajak mereka datang ke Indonesia di Four Nations kita. Tapi jadwalnya kita masih pastikan negara yang mana bisanya kapan. Selain itu, kami juga punya harapan Brazil itu kan mereka punya kompetisi juga, kompetisi internasional yang digelar setiap tahun. Harapan kami tahun ini Indonesia bisa diundang. Sudah ada komunikasi awal, tapi kan semua sedang sibuk ya. Mereka sibuk Copa Amerika, kita sibuk dengan AFC. Tapi setelah ini kami ingin follow up agar Indonesia bisa diundang ke Brazil, ikut kompetisi yang diselenggarakan oleh Brazil. Mungkin bonus untuk pemain timnas futsal update-nya gimana? Ya, jadi kalau bicara soal bonus ya saya juga bicara padanya. Saya juga ya harus jujur saya mungkin kapasitasnya terbatas.
Jadi saya tentu berharap bahwa ada perhatian juga dari pemerintah layaknya seperti SEA Games kemarin. Menurut saya prestasi kita di AFC ini tidak kalah hebat dari emas SEA Games. Tentu ini juga menjadi pertanyaan dari para pemainnya. Ada juga yang sudah sampai ke saya bahwa mereka berharap ada apresiasi begitu. Tapi kalau bicara saya juga jujur aja sebagai ketua umum kapasitas saya terbatas gitu. Dan harapan saya ke depan ini federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar jadi ketua umum gitu. Tapi kalau saya keterbatasan saya tidak sanggup memberikan bonus secara langsung, tapi saya berharap dari swasta, dari sponsor-sponsor, dan tentunya perhatian dari pemerintah. Karena kita semua di sini mengakui kemarin itu sudah sangat luar biasa. Dan kita juga harus bisa terus memberikan apresiasi dan motivasi agar teman-teman timnas futsal, dan menurut saya semua cabang olahraga bahkannya, bukan cuma futsal, juga mendapatkan apresiasi yang selayaknya. Jadi saya harap hal ini juga bisa sampai kepada para pemimpin yang punya kapasitas untuk bisa membantu memberikan apresiasi tersebut. Izin terkait pertanyaan random dan kepentingan random netizen bahwa jangan ganti pelatih di masa Bagus Souza, anggapannya gimana Pak? Ya, kalau saya sih sama sekali tidak pernah sedikit pun terpikir untuk mengganti pelatih. Saya sangat puas, Indonesia sangat puas, saya yakin semua kita di komunitas futsal sangat puas. Bahkan saya akan bilang bahwa Indonesia sangat beruntung punya coach seperti Coach Hector. Jadi apalagi saya di federasi punya tanggung jawab untuk memastikan prestasi timnas. Bukan hanya kita pertahankan, bahkan kami di federasi punya tugas bisa memfasilitasi, bukan sekedar mempertahankan, tapi memfasilitasi visi Coach Hector mengembangkan timnas seperti apa, butuh apa. Contoh tadi saya sebut, kita ingin bisa ke Spanyol, kita ingin bisa melawan Brazil. Sebenarnya ini tuntutan atau harapan dari siapa? Bukan cuma dari saya. Tapi karena memang kalau Coach Hector bilang, kalau timnas kita mau naik kelas, ya kita harus terbiasa dengan permainan di tingkat dunia. Nah ini kan visi. Tugas federasi adalah memfasilitasi visi tersebut supaya kita bisa mencapai tujuan. Contoh yang lain, misalkan kadang-kadang teman-teman suka tanya apa target federasi masuk Piala Dunia dan seterusnya. Kami di Federasi Futsal kita mengubah pertanyaan tersebut. Kalau bicara soal target masuk Piala Dunia kan ngomong gampang. Tapi yang lebih rumit adalah bicara soal persiapannya bagaimana. Kalau kita mau masuk Piala Dunia 2028, persiapan kita seperti apa? Nah, itu tugas federasi. Pelatih kepala, Coach Hector, punya visi, punya rencana bagaimana kita bisa masuk Piala Dunia, tapi untuk mewujudkan itu, apa yang federasi harus lakukan? Nah, fokus kami di situ. Kita memfasilitasi visi dari pelatih kepala, supaya potensi dari timnas ini benar-benar bisa terwujud dan kita bisa bermain di Piala Dunia di tahun 2028. Sektor sudah perpanjang sampai 2028 berarti ya Pak? Sudah, bahkan sebelum AFC sudah kita perpanjang. Targetnya ke Piala Dunia udah. Ya, targetnya kalau ya kita sih nggak ada spesifik target tertulis di kontrak gitu ya. Tapi impian lah, kalau bicara mungkin target kesannya terlalu kaku ya. Impian kita adalah bukan hanya masuk ke Piala Dunia. Impian kami adalah Indonesia betul masuk Piala Dunia, tapi juga bisa kompetitif di Piala Dunia. Bukan sekedar masuk. Kami ingin menunjukkan Indonesia adalah negara yang kompetitif di Piala Dunia. Kenapa enggak? Kenapa enggak Indonesia jadi kuda hitam di Piala Dunia futsal berikutnya? Nah, tapi kalau bicara target, impian kan gampang ya, keluar kata-kata. PR-nya adalah persiapan kita 2 tahun ke depan, bagaimana kita optimalkan. Nah, itu PR kami di federasi, dan kita pasti komunikasi terus dengan Coach Hector, memberikan persiapan yang terbaik. Oke, Pak, mungkin terkait bidding Piala Dunia 2028 kayak gimana Pak dari Ya, bidding ini sebenarnya sudah kami komunikasikan ke Kemenpora, bahkan dari tahun 2025, dan juga ke PSSI. Dan dari Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI juga sudah memberikan atensi dari tahun lalu. Bukan hanya sekarang, sebenarnya dari tahun lalu kita sudah bicara soal hal ini. Beliau juga sudah pernah cerita ke saya bahwa beliau sudah sampaikan juga ke Presiden FIFA hal tersebut. Tapi itu kan tahun lalu. Dan memang kalau Piala Dunia Futsal itu beda dengan sepak bola ya. Kalau sepak bola itu diputuskannya jauh-jauh hari. Kalau futsal itu memang bisa H-1 tahun, H-2 tahun. Saya rasa tahun ini memang akan diputuskan tahun ini. Dan dengan kemarin kita sudah selesai dengan AFC, kita mau follow up lagi, dan saya juga kemarin ketemu dengan Pak Erick Thohir, sudah ada bicara-bicara sekilas, memang karena kan di tengah pertandingan, beliau punya concern yang sangat besar supaya futsal Indonesia maju. Dan kami sangat berterima kasih karena Pak Erick Thohir punya kepedulian terhadap futsal dan juga punya impian yang sama supaya kita bisa bermain di Piala Dunia, dan bahkan juga mendorong supaya Indonesia bisa jadi tuan rumah Piala Dunia futsal berikutnya.
Pak, kesuksesan sebagai tuan rumah di Piala Asia kemarin apakah bisa jadi salah satu faktor penguat lah kita supaya menang bidding nanti? Ya, memang pada saat kita bidding Piala Asia, ini kalau saya buka cerita ke belakang ya, pada saat kita bidding Piala Asia, sejujurnya pada saat itu kita sudah ada kepikiran kalau kita berhasil ini nextnya berarti Piala Dunia gitu. Dan kita tahu menjadi tuan rumah Piala Dunia ini saingannya pasti keras ya persaingannya. Yang saya dengar yang saya dengar itu Argentina juga tertarik, Maroko juga tertarik, Kuwait juga tertarik, minimal itu. Mungkin ada negara-negara yang lain. Jadi kalau Indonesia mau jadi tuan rumah, ya dasarnya apa? Kenapa FIFA mau pilih kita? Nah, dengan Piala Asia sudah selesai, kami bisa berargumen. Kami bisa bilang ke FIFA, FIFA, coba lihat semua pertandingan final. Copa America, kemudian UEFA Futsal, atau mungkin entah di Afrika, dan juga yang di Indonesia Arena. Yang mana yang paling ramai, yang mana yang paling seru? Saya yakin jawabannya sudah jelas, yaitu di Indonesia. Dan kami juga akan sampaikan kepada FIFA, FIFA dengan segala hormat, coba lihat juga akar rumput. Bahwa futsal bukannya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Di Asia ini futsal sangat berkembang, sedang berkembang dengan pesat. Kalau Eropa futsal sudah maju ya wajar, gitu. Memang mereka lebih dulu. Tapi kalau kita bicara potensi mengembangkan futsal di dunia, saya punya keyakinan bahwa Asia, khususnya di Asia Tenggara, itu adalah tempat di mana perkembangan itu paling pesat. Dan kalau FIFA bisa melihat hal ini, saya yakin Presiden FIFA pun akan tergerak supaya membawa Piala Dunia Futsal ke Indonesia. Oke.